Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dengan singkat Bapak Ibu. Kita usahakan 5 menit selesai. Yang pertama, kalau dalam satu keluarga ayah ibunya tidak mampu, tapi ada anak yang mampu untuk berquran, tapi anak ini sudah menikah, sudah pindah dari rumah kita pun, dia punya rumah sendiri, menikah. Apakah itu dihitung termasuk satu kakak? Dihitung, Pak. Itu termasuk satu keluarga. Jadi siapapun yang berkurban dalam keluarga inti, jadi keluarga inti itu maksudnya ring pertama, Pak. Ring pertama. Ya, kalau waktu tunggu Jokowi, yang langsung menemani Jokowi masuk ke restoran, ya, itu ring pertama. Nanti ring ke-10 yang jaga rawa-rawa. Ya, Jokowi makan di Batu Pat, jaga rawa-rawanya di sana, Pak. Di Kerumbuku atau di mana itu kan, itu ring 10. Kemudian walaupun dia sudah berkeluarga dan selama dia adalah keluarga inti, maka tetap disuruh berkorban. Untuk apa? Nah, tadi saya lupa menyebutkan untuk apa. Ya. Satu keluarga itu semuanya dapat pahala, bersyarikat pada satu keluarga. Jadi itu disepakati oleh semua ulama. Satu orang yang berkorban pada keluarga inti, walaupun dia sudah nikah, keluarga dia sendiri dapat, istrinya, anaknya, ayah ibunya pun dapat pahala. Bahkan Imam Malik itu menyebutkan sampai orang yang diberi nafkah olehnya. Misal kita punya anak yang kita beri nafkah, apakah keponakan kita, itu dapat pahala. Lalu orang yang tinggal bersamanya, kata Imam Malik, itu dapat pahala. Jadi ring-ring pertama ini semua dapat pahala. Walaupun anak kita tinggalnya di Banda Aceh, kita tinggal di sini, dia berkorban, kita telefon nak ada korban, ada mak, kita dapat pahala. Jadi yang enggak boleh bersyarikat pada jumlah korban, seperti yang sebutkan tadi, Pak. Satu sapi 7 orang maksimal, satu kambing cuma 1 orang, itu yang enggak boleh bersyarikat. Makanya kurban rame-rame di SD, di sekolah-sekolah SMA, SMK. Satu sekolah kurban, kumpul uang 50 ribu, apa ni nak kurbannya? Walaupun spanduk ditulis kurban dari SMK Fulan, hasil kurban uang dari seluruh murid-murid 50 ribu, itu bukan kurban, itu sedekah, okey, tapi bukan kurban. Kurban itu patokannya guru-guru kumpul 7 orang beli satu kurban, itu baru kurban. Ini guru-guru enggak kurban, anak-anak suruh kumpul uang, nanti guru-guru bawa pulang plastik dari anak-anak. Itu guru yang harus dikorbankan kalau begitu, kalau keadaannya begitu. Padahal guru PNS rata-rata punya gaji 7 juta, 8 juta, itu belum kena sertifikasi, belum kena akreditasi, belum kena gerasi, somasi, macam-macam. Jadi jemaah belakang Allah, satu keluarga bersyarikat pada pahala. Mana dalilnya? Nabi ketika berkorban dengan satu kibas, dalam 2 hadis yang lain 2 kibas, kabsyain amlahain, Nabi pernah berkorban 2 kibas. Dan dalam hadis yang lain Nabi pernah berkorban 1 kibas. Lalu beliau berdoa, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli, dan dari seluruh keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, dan dari umatku yang tidak mampu berkorban. Nabi menambahkan kalimat, semua umatku yang tidak sanggup berkorban, hadiahkan pahalanya dari korbanku ya Allah. Begitu doa Nabi dalam hadis yang sahih. Lalu ada kejadian di masa Nabi, seorang laki-laki berkorban dengan kabshan, hanya seekor kibas. Lalu dia berniat, ya Allah ini untukku dan untuk keluargaku. Dia katakan kepada Nabi, Nabi terima kurbannya dan tidak ada yang melarang dan menolaknya. Jadi yang bersyarikat apa? Pahala. Kalau pahala bersyarikat. Jadi walaupun anak itu sudah berkeluarga, tetap kita dapat pahala. Maka saling dukung-mendukung, Pak. Isteri kalau enggak sanggup, dukung suami, bang kurban, bang kurban. Pokoknya apapun terjadi abang kurban. Oh, kalau suami enggak sanggup, dia suruh istrinya, hai dik, kau kurban deka. Saya kan sudah habis untuk cari nafkah. Saya beli beras segala macam, kamu kurban. Jadi saling dukung. Oh, enggak ada, suruh anak-anak. Kamu yang sudah kerja di perusahaan ini kurban nak? Kurban. Semua kita dapat pahala keluarga inti. Jadi begitu, Bapak. Pertanyaan kedua dan terakhir. Kalau hari raya berbeda dengan Arab Saudi, karena di sana patokannya wukuf di Arafah, kan begitu. Kita ternyata berbeda, dan ini sudah sering terjadi. Bukan enggak terjadi, sudah berapa kali terjadi.
Wukuf hari Rabu, kita hari raya di sini hari Kamis, contoh. Arab Saudi sudah hari raya kemarin waktu wukuf, kita hari raya hari Kamis. Bagaimana itu, Bapak Ibu? Kalau kita baca dengan detail, teliti pandangan-pandangan para ulama antara perbedaan waktu antara Idul Adha di satu daerah dengan waktu wukuf di Arafah, kita dapatkan jawaban bahawa tidak ada hubung kait antara penetapan Idul Adha di satu daerah dengan hari wukuf di Arafah. Tidak ada hubung kait. Kenapa begitu? Yang pertama, Nabi lebih dahulu melakukan puasa sunnah Arafah sebelum adanya syariat haji. Jadi mulai disuruh puasa sunnah Arafah dari 1 sampai 9 sehingga disebut dengan nama Arafah. Itu bukan yang dimaksud nama bukit itu, nama bukit Arafah itu, tapi yang dimaksud hari Nabi Ibrahim Arafah, mengetahui mimpi. Nabi melakukan puasa sunnah Arafah yang sampai kan berkaitan dengan tanggal penetapan hari rayanya. Itu dimulai kapan, Pak? Dari 2 Hijriah. Itu sudah di 2 atau 6 Hijriah begitu, Pak, lupa saya. Tapi 2 Hijriah, kalau saya nggak salah baca 2 Hijriah. Itu sudah dimulai puasa sunnah Arafah. Nggak ada ritual Arafah di sana, nggak ada wukuf di sana, karena belum ada ketentuan untuk melakukan haji. Haji itu baru disuruh kapan? 9 Zulhijjah. Nabi baru melakukan haji kapan? 10 Zulhijjah. 10 Hijriah, mohon maaf, 10 Hijriah. Jadi perbedaan waktunya sampai 8 tahun, Pak. Makanya nggak ada hubung kait antara hari Arafah lalu besoknya hari raya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Itu begitu jawaban para ulama. Jadi duluan muncul sunnah ini daripada perintah untuk melaksanakan haji. Alasan kedua, orang dulu di awal-awal masa keislaman, orang-orang jahiliyah dari dulu sudah melakukan ritual untuk mengunjungi Ka'bah. Walaupun belum bermanasik seperti manasik dalam syariat, dari dulu sudah lakukan ritual datang ke Ka'bah tiap tahun. Itu mereka mengubah-ubah bulan. Kadang-kadang dibuatnya pelaksanaan itu di bulan Zulhijjah, kadang-kadang di bulan Zulqa'dah, pernah dibuat di bulan Muharram. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak ada ketetapan dari dulu tentang proses ritual haji di bulan apa. Ketika Nabi melaksanakan haji, barulah Nabi menetapkan lakukan haji di bulan Zulhijjah. Jadi bolehkah berbeza? Boleh. Boleh berbeza dengan Arab Saudi? Boleh. Yang penting kita ru'yah, melihat bagaimana masuknya bulan di awal Zulhijjah, bukan berpatokan pada wukuf di Arafah. Baik, kira-kira begitu. Kita sambung pertemuan yang akan datang insyaAllah. Masih sekali lagi kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.